Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia kita semua dapat bertemu pada kesempatan kali ini. Nah, salawat serta salam tak lupa pula tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang untuk kita semua agar kita semua dapat menikmati zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk memenuhi tugas mata kuliah asesmen pembelajaran dosen pengampu, yakni Ibu Vika Murniati Arifin SPD MPD. Nah, oke, langsung saja. Di sini saya akan memaparkan RPP kelas 1 semester 2 tema 5 tentang pengalamanku, subtema 1 pengalaman masa kecil. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yakni yang pertama, setelah mendengarkan cerita yang dibacakan oleh guru, siswa dapat memahami ungkapan pemberian pujian kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan. Nah, yang kedua, setelah memahami ungkapan pemberian pujian, siswa dapat merinci ungkapan pemberian pujian kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan. Yang ketiga, siswa dapat mencontohkan ungkapan pemberian pujian kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan. Nah, yang keempat, siswa dapat mempraktikkan ungkapan pujian, pemberian pujian dengan menggunakan bahasa yang santun kepada orang lain secara lisan dan tulisan. Yang kelima, siswa dapat membuat ungkapan pemberian pujian dengan menggunakan bahasa yang santun kepada orang lain secara lisan dan tulisan. Nah, jadi muatan yang ada pada pembelajaran kali ini adalah bahasa Indonesia ya, yang saya akan paparkan. Oke. Nah, kita masuk kepada metode yang saya gunakan di sini adalah metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan penugasan. Modelnya sendiri adalah example dan example. Dan pendekatannya adalah scientific, yakni pendekatan yang wajib digunakan di kurikulum 2013. Oke, kita lihat di sini ada kegiatan pembelajarannya. Nah, saya perlihatkan saja kegiatan pembelajarannya seperti ini. Oke, kita masuk kepada penilaian ya. Nah, penilaiannya di sini saya menggunakan teknik yang pertama, teknik untuk penilaian sikap atau penilaian afektif. Saya menggunakan lembar observasi. Nah, kemudian untuk penilaian pengetahuan atau kognitifnya saya menggunakan teknik tes. Nah, untuk penilaian keterampilannya saya menggunakan teknik unjuk kerja. Kita masuk ke baik, kita lanjut, yakni yang selanjutnya ada soal-soal, di mana di soal-soal ini mengandung 3 ranah, yakni yang pertama ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, dan yang ketiga ada ranah psikomotorik. Nah, soal nomor 1, 2, dan 3 ini merupakan soal yang memiliki atau mengandung ranah kognitif, di mana di sini adalah mempertanyakan tentang beberapa pengetahuan yang harus didapat oleh siswa. Nah, yang kemudian soal nomor 4 ini adalah soal yang mengandung ranah afektif, di mana peserta didik diharapkan setelah menjawab soal ini bisa menghargai pemberian kalimat ungkapan pujian kepada orang lain. Nah, yang kelima yakni soal yang mengandung ranah psikomotorik. Nah, di mana peserta didik di sini harus bisa mengungkapkan pemberian ungkapan pujian yang benar dan baik kepada temannya. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada penilaian sikap, formatnya seperti ini. Baik, saya akan menjelaskannya. Untuk yang pertama, perubahan yang diharapkan adalah ini perubahan tingkah laku. Yang pertama yakni ada percaya diri. Kriterianya berani tampil di depan kelas, berani bertanya, berani menjawab pertanyaan, tidak mudah putus asa. Nah, penskorsannya yakni
Skor 4 jika 4 kriteria terpenuhi, kriteria tadi yang saya sebutkan. Nah, skor 3 jika 3 kriteria yang terpenuhi, skor 2 jika 2 kriteria yang terpenuhi, dan skor 1 jika 1 kriteria yang hanya terpenuhi. Skor 0 jika tidak ada kriteria yang terpenuhi. Nah, yang kedua yakni adalah teliti. Yang pertama, berhati-hati dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, tidak terburu-buru dalam melaksanakan tugas. Yang ketiga, mampu menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Yang keempat, memeriksa pekerjaan sebelum dikumpulkan. Nah, penskorosannya seperti tadi yang saya sudah sebutkan. Nah, predikatnya DIA ini di sini ada sangat baik 80 sampai 100, baik 70 sampai 79, cukup 60 sampai 69, kurang yakni kurang dari 60. Nah, skor perolehannya diambil dengan skor perolehan sama dengan skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 100. Oke, kita masuk di penilaian pengetahuan. Nah, di penilaian pengetahuan ini kriteria penilaiannya ada yang pertama, jika menjawab dengan benar, skornya adalah 2. Jika menjawab namun kurang tepat, skornya adalah 1. Jika tidak menjawab sama sekali, skornya adalah 0. Nah, begitu untuk penilaian pengetahuan. Untuk skor perolehannya, rumusnya sama seperti sebelumnya, yakni skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 100. Hasilnya adalah nilai yang didapatkan oleh siswa. Nah, oke. Selanjutnya yakni penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan di sini ada 4 untuk kriterianya. Yang untuk skor keempat didapatkan jika semua ungkapan pemberian pujian diperagakan dengan benar tanpa bantuan guru. Skor 3, ada beberapa ungkapan pemberian pujian diperagakan kurang benar tanpa bantuan guru. Skor 2, ada beberapa ungkapan pemberian pujian diperagakan kurang benar dengan bantuan guru. Skor 1, belum ada ungkapan pemberian pujian diperagakan dengan benar dengan bantuan guru. Nah, predikatnya yakni ada sangat baik 80 sampai 100, baik 70 sampai 79, cukup 60 sampai 69, dan kurang yakni kurang dari 60. Nah, skor penilaiannya yakni skor penilaian dibagi skor maksimal dikali 100. Hasilnya adalah nilai yang didapatkan peserta didik. Oke, jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.